Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonometrika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari variabel berganda. Di sini ada saya sendiri, Rizka Amalia. Saya Haura Zahra. Saya Herunisa Hasna. Saya Aisyah Cinta. Yang pertama itu ada sejarah dan teori IHSG, LQ45, dan JI. 1. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG adalah indeks dari seluruh saham di Bursa Efek Indonesia atau BI yang diperkenalkan pertama kali pada 1 April 1983 dengan basis indeks dimulai di angka 100. Kinerja individu setiap saham di Bursa Efek Indonesia, baik naik atau turun, akan mempengaruhi bobot IHSG. Dengan mengetahui sejarah kinerja IHSG, kita bisa tahu potensi investasi di instrumen saham dalam jangka panjang. Data kinerja IHSG dari awal hingga tahun terakhir dari tahun 1983 sampai 2023 atau 40 tahun. Teori variabel yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah perubahan variabel makroekonomi. Perubahan variabel makroekonomi dapat berdampak positif atau negatif pada harga saham, tergantung pada kelompok yang dominan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasna. Yang kedua, LQ45, indeks 45 saham terliquid diluncurkan di bursa kita pada Februari 1997. Langkah ini sebagai sarana objektif dan terpercaya bagi analis keuangan, investor, dan pemerhati pasar modal dalam memonitor pergerakan harga saham yang aktif diperdagangkan. Indeks LQ45 adalah indeks kedua setelah indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia. IHSG sendiri diperkenalkan pada 1 April 1983 dengan menggunakan hari dasar 10 Agustus 1982. Pada tanggal ini, indeks dasar ditetapkan 100. Saat itu, jumlah saham biasa dan saham preferen di bursa kita hanya 13, jauh dari 45 saham untuk membentuk indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan salah satu indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini terdiri dari 45 saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar. Saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 merupakan saham yang paling liquid dan diminati investor. Yang ketiga ada JII, Jakarta Islamic Index, adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Sama seperti SSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November. Mengikuti jadwal review desk oleh OJK, BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JI. Adapun kinerja likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JI adalah sebagai berikut. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir dari 60 saham tersebut. Kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. JI merupakan indeks saham syariah yang terdiri dari 30 saham yang telah diseleksi sebanyak 2 kali dalam setahun. Saham-saham yang tergabung dalam JI memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas tinggi. Yang berikutnya ada regresi linear berganda 2 variabel bebas. Persamaan regresi linear berganda 2 variabel bebas yaitu Y aksen sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2.
di mana berdasarkan metode ordinary least square atau OLS, B0, B1, dan B2 didapat dari menyelesaikan 3 persamaan normal berikut. Yang pertama ada N kali B0 ditambah B1 sigma kali X1 ditambah B2 kali sigma X2 sama dengan sigma Y. Yang kedua ada B0 dikali sigma X1 ditambah B1 kali sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 dikali sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali Y. Yang ketiga ada B0 sigma X2 ditambah B1 kali sigma X1 dikali X2 ditambah B2 dikali sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 kali Y. Penyelesaian persamaan normal di atas dapat menggunakan cara substitusi, eliminasi, atau inverse matrix. Dalam hal menggunakan inverse matrix, persamaan ditulis dalam bentuk matriks berikut, yaitu N dikali B0 N dikali B0 atau jumlah data dikali B0. Yang selanjutnya sigma X1 dikali B1 sigma X2 dikali B2 yang hasilnya adalah menghasilkan sigma Y. Yang kedua ada sigma X1 dikali B0, sigma X2 dikali B1, dan sigma X1 dikali 2. Sigma X1 dikali X2 itu dikalikan dengan B2 yang menghasilkan sigma X1 kali Y. Selanjutnya yang baris ketiga, sigma X2 dikali B0, sigma X1 kali X2 dikalikan B1, dan sigma X2 pangkat 2 dikalikan B2 yang akan menghasilkan sigma X2 kali Y. Selanjutnya, dengan demikian B0, B1, dan B2 telah diketahui sehingga persamaan dapat dirumuskan. Selanjutnya dengan telah diketahuinya nilai B0, B1, dan B2, maka nilai-nilai koefisien determinasi, adjusted R2, koefisien korelasi berganda, serta nilai terhitung dan F hitung dapat diketahui pula, yaitu koefisien determinasi sebagai berikut. R2 sama dengan JKR dibagi JYY sama dengan B0 dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 sigma X2 dikali Y dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 dibagi N. Yang selanjutnya dibagi yang hasil tersebut dibagi sigma kali Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 per N, dan adjusted R2 sama dengan 1 dikurang R2 dikali N dikurang 1 per N dikurang 2 dikurang 1, serta koefisien korelasi berganda R sama dengan akar R pangkat 2. Selanjutnya sama dengan B0 dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma X1 kali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi N. Terus
per sigma dikali Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 per N. Selanjutnya, Berikutnya, jika ingin diketahui pula koefisien korelasi parsial masing-masing X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y, maka gunakan kembali persamaan 2 dengan menganggap X1 atau X2 sebagai X. Uji hipotesis parsial atau uji T. Kriteria uji T berdasarkan komparasi nilai T hitung dan T tabel serta nilai sig T dan 0,05. Nilai T hitung berdasarkan rumus T kali J sama dengan B kali J per S akar C kali JJ, di mana T kali J dan B kali J masing-masing adalah T hitung dan koefisien untuk variabel bebas ke J. S adalah simpangan baku sampel. S sama dengan akar S kuadrat. Dengan S kuadrat dihitung pada persamaan 14 dan CJJ adalah komponen matriks inverse pada diagonal JJ. Untuk regresi dua variabel bebas ini, matriks inverse-nya di persamaan 7. Nilai T tabel pada Excel didapat dengan perintah T tabel sama dengan T inverse dalam kurung 0,05 N minus K minus 1. Mana N banyaknya data sampel dan K banyaknya variabel bebas, kriteria uji T OH0 diterima jika minus T tabel T hitung kurang dari T tabel dan sigma lebih dari 0,05 dan OH0 ditolak jika T hitung lebih kecil T tabel atau T hitung lebih besar T tabel dan sigma lebih kecil 0,05. Uji hipotesis simultan, uji F, kriteria uji F berdasarkan komparasi nilai F hitung dan F tabel serta nilai sigma minus F dan 0,05 nilai F hitung berdasarkan rumus F sama dengan J kali K kali R bagi K per S kuadrat, di mana S kuadrat sama dengan J dikurang J kali K kali R per N min K min 1. Nilai F-table diantaranya didapat menggunakan Microsoft Excel dengan perintah F-table sama dengan F inverse 0,05 K N kurang K kurang 1. Kriteria uji F OH0 diterima bila F hitung lebih kecil F-tabel dan sigma lebih besar 0,05 dan OH0 ditolak bila F hitung lebih besar F-tabel dan sigma lebih kecil 0,05. Selanjutnya ada hasil pengolahan data dan pembahasan. Yang pertama ada regresi linear berganda X1 sama dengan IHSG, X2 sama dengan LQ45, Y sama dengan JI. Hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda didapat persamaan linear sama dengan 142,2295 ditambah buka kurung min 0,1023 dikali 1 ditambah 1,2125 X2 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Konstanta sebesar 142,229 sebesar minus 0,1023 menunjukkan jika IHSG rendah cukup kali maka JI yang ditambah minus 0,023 antara IHSG dan JI berbanding pada nilai koefisien 2 sebesar 1,2125 menunjukkan jika LQ45 meningkat kali maka JI akan bertambah 1,2120 antara LQ
bilangan. Yang kedua ada koefisien korelasi dan koefisien deterministik. Koefisien korelasi R sama dengan 0,923. Korelasi antara IHSG dan S45 sekitar 9,33 dari korelasi jalur sama 2. Koefisien determinasi sama dengan 0,8469. Persentase pengaruh IHSG dan S45 secara keseluruhan pada GI sebesar 84,69% yang berarti 15,31% dipengaruhi oleh variabel. Yang ketiga ada hasil pengujian hipotesis berdasarkan uji P dapat terhitung 1 min 4,707 dan P tabel 2,015. Maka min 4,707 lebih kecil dari min 2,015. Maka secara parsial IHSG berpengaruh signifikan pada GI. Kita secara parsial nol saja ditolak dan sebutkan berikut. Sementara itu didapat terhitung 8,2395 dan PKB 2,08. Maka 8,2395 lebih besar dari 2,08. Itu secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan pada GI atau HO2 ditolak dan H12 itu. Jika berdasarkan IGS didapat terhitung sembilan 119,1683 dan SKB 93,219. Maka 119,1683 lebih besar dari 3,293. Yang berarti signifikan IHSG dan IHSG signifikan. Namun demikian angka 13 diterima dan 03 ditolak. Selanjutnya ada grafik perhitungan regresi linear berganda. Yang pertama ada fluktuasi IHSG di mana hasilnya Y sama dengan 1,1894 X kurang 45340. Yang kedua ada fluktuasi L45 yang hasilnya Y sama dengan 0,1439 X dikurang 5233,8. Yang ketiga ada fluktuasi JII yang dimana hasilnya Y sama dengan 0,0544 X dikurang 1630,6. Selanjutnya ada IHSG visi JII yang dimana hasilnya versus 0,0711 X ditambah 30381 R kuadrat sama dengan 0,5994. Selanjutnya ada L45 visi JII Y sama dengan 0,56 X ditambah 195,42 yang hasilnya R kuadrat sama dengan 0,7664. Berikut merupakan referensi yang kita cari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.